Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Putri Fatu Zahro dari kelas Pendidikan Matematika 2023A dengan 3 digit NIM terakhir 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial. Mari teman-teman kita simak bersama ya. Pengertian dari teori sosial. Ketika anak-anak meningkatkan keterampilan kognitif mereka juga mengembangkan konsep diri, cara berinteraksi dengan orang lain, dan sikap terhadap dunia. Seperti perkembangan kognitif, perkembangan pribadi, dan perkembangan sosial, seringkali digambarkan dalam beberapa tahapan. Bagian ini berfokus pada teori perkembangan pribadi dan sosial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Karya Erikson sering disebut teori psikososial karena hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip perkembangan psikologis dan sosial. Erikson berhipotesis bahwa manusia melewati 8 tahap psikososial dalam masa hidup mereka. Pada setiap tahap ada krisis atau isu kritis yang harus diselesaikan. Kebanyakan orang menyelesaikan setiap krisis psikososial dengan memuaskan dan meluapkan tantangan baru. Namun, ada orang yang tidak menyelesaikan krisis ini sepenuhnya dan harus terus menghadapinya di kemudian hari. Tahap perkembangan pribadi dan sosial terhubungan dengan seiring pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mereka menghadapi krisis psikososial yang membentuk kepribadian. Setiap krisis berfokus pada aspek kepribadian tertentu dan melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain. Ada 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Pada tahap pertama, umur 0 bulan sampai 18 bulan, adalah masa kepercayaan versus ketidakpercayaan. Masa bayi adalah mengembangkan kepercayaan dasar terhadap dunia. Erikson mendefinisikan kepercayaan dasar sebagai kepercayaan penting terhadap orang lain serta rasa mendasar atas kepercayaan diri sendiri. Ibu atau figur keibuan biasanya merupakan orang penting pertama dalam dunia anak. Dialah yang harus memenuhi kebutuhan bayi akan makanan dan kasih sayang. Perilaku ibu menciptakan rasa ketidakpercayaan pada bayi terhadap dunianya yang mungkin bertahan sepanjang masa kanak-kanak hingga dewasa. Nah, di sini juga figur ayah sangat berperan karena bisa membantu untuk menjaga bayi, karena ketika sudah lelah itu bisa bergantian dengan ibunya. Agar seorang ibu itu tidak merasa kelelahan dan nanti berakhir pada kekesalan karena setelah melahirkan itu juga sangat-sangat sakit karena nanti kalau ditambah dengan kelelahan merawat anak akan menjadi sangat lelah ya. Jadi juga sangat penting dalam merawat bayi, butuh dukungan seorang ayah. Nah, contohnya yang pertama ada kasih sayang orang tua dalam merawat anak. Yang kedua, apakah ketika anak sedang kelaparan, kehausan, tidak nyaman, dan menangis. Dan yang ketiga, menemani ketika bermain dan membacakan dengan buku cerita. Lanjut pada tahap 2, umur 18 bulan sampai 3 tahun adalah masa otonomi versus keraguan. Pada usia 2 tahun, sebagian besar bayi sudah bisa berjalan dan sudah cukup belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak dalam usia ini tidak lagi ingin bergantung sepenuhnya pada orang lain. Sebaliknya, mereka berusaha mencapai otonomi, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mereka diri sendiri. Mereka ingin anak akan kekuasaan dan kemandirian seringkali berbenturan dengan keinginan orang tua. Jadi, di sini saya memberikan 3 gambar. Yang pertama ada gambar anak bermain. Nah, otonomi anak itu dia ingin mengambil mainan sesuka hatinya untuk dimainkan. Sedangkan keraguan yaitu orang tuanya itu ragu apakah anak ini bisa memilih sendiri akan permainannya dan apakah bisa si anak itu memainkan permainan tersebut tanpa bantuan dari orang tuanya. Kemudian gambar kedua adalah seorang anak latihan berjalan dengan orang tuanya.
Otonominya adalah si anak berhak untuk mendapatkan waktu berjalan untuk meningkatkan apakah dia sudah bisa berjalan dengan baik dengan dilepaskannya tangan orang tua dari berjalan. Sedangkan keraguannya adalah orang tua seringkali pada saat awal anak belajar itu masih dipegangin. Jadi orang tua juga harus mempertimbangkan masa belajarnya tersebut. Dan yang gambar ketiga ada toilet training. Pada masa otonomi adalah anak berhak untuk mengungkapkan perasaannya ketika ingin buang kotoran, dan anak juga bisa memilih tempat untuk di mana ia membuang kotoran yang baik. Sekarang keraguannya adalah orang tua masih ragu untuk menaruh kepercayaan pada anak, yakni apakah anak ini sudah bisa ke toilet sendiri tanpa bantuan orang tua. Nah, di situ juga sangat besar peran orang tua. Kemudian perbedaan atas otonomi dan keraguan. Otonomi, jika didorong dan didukung dalam peningkatan kemandiriannya, anak akan lebih menjadi percaya diri dan yakin akan kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Tekan keraguan, jika anak-anak terlalu dikontrol atau dikritik, mereka mungkin mulai merasa malu dengan otonominya dan meragukan kemampuannya. Apa sih yang terjadi pada tahap ini? Anak itu berkembang secara fisik dan menjadi lebih mobile, menemukan bahwa dia memiliki banyak keterampilan dan kemampuan seperti mengenakan pakaian dan sepatu, bermain dengan mainan, dan lain-lain. Keterampilan tersebut menggambarkan tumbuh kembang rasa kemandirian dan otonomi anak. Nah, pada tahap ini anak mulai menegaskan kemandiriannya dengan menjauh dari ibunya, memilih mainan yang ingin dimainkan, dan menentukan pilihan tentang apa yang ingin mereka kenangkan, apa yang ingin mereka makan, dan lain-lain. Nah, di sini juga penting untuk mengenalkan tekstur makanan pada anak, karena anak sudah memasuki tahap awal makan atau makanan pendamping ASI. Jadi orang tua harus tahu apa yang ingin anak makan. Kemudian pada tahap ketiga, umur 3 tahun sampai 6 tahun adalah masa inisiatif versus rasa bersalah. Pada masa ini, keterampilan motorik dan bahasa anak yang semakin matang memungkinkan mereka untuk menjadi semakin agresif dan terus semangat dalam mengeksplorasi lingkungan sosial dan fisiknya. Anak usia 3 tahun mempunyai inisiatif yang semakin besar, yang dapat didorong oleh orang tua dan anggota keluarga lain untuk mengizinkan anak berlari, melompat, bermain, meluncur, dan melempar. Hal ini terhubung dengan perkembangan anak sekarang untuk mencari tahu akan menjadi orang seperti apa dia nanti. Nah, jika orang tua yang menghukum keras supaya inisiatif anak akan membuat anak merasa bersalah atas dorongan alamiahnya baik pada tahap ini maupun di kemudian hari. Jadi masa eksplorasi orang tua itu tidak sepenuhnya untuk menghukum. Jadi biarkan saja orang tua untuk melepaskan anaknya. Nah, apa sih manfaat eksplorasi pada anak? Yang pertama, inisiatif pengembangan. Anak mengeksplor dunia baru dan menemukan hal-hal baru. Mereka akan belajar dari situ. Seperti lingkungannya, ada apa yang dapat dia mainkan di lingkungannya tersebut. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Nah, anak jika pernah melakukan kesalahan, mungkin anak juga pernah belajar dari kesalahan. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri karena menemukan hal-hal baru, orang baru di sekitar lingkungannya. Yang keempat, mengurangi rasa bersalah. Ya, ini anak-anak juga tadi belajar dari kesalahan. Lanjut pada tahap keempat, umur 6 tahun sampai 12 tahun adalah masa industri versus inferioritas. Ketika anak sudah masuk masa sekolah, itu membawa pengaruh besar dalam dunia sosialnya. Guru dan teman sebaya menjadi sangat penting bagi anak, sementara pengaruh orang tua semakin berkurang. Anak-anak karena dalam masa ini adalah ingin membuat sesuatu. Nah, pada tahap ini anak akan mempelajari keterampilan baru untuk membuat sesuatu yang tadi. Jika anak-anak mendapatkan respon yang positif seperti dukungan dari orang sekitar, mereka akan mendapat sense of industry. Sementara itu, jika mereka mendapat respon negatif, mereka bisa saja mendapat sense of inferiority. Nah, jika mereka mendapat respon yang baik, mereka akan sangat senang. Jika mendapat respon yang buruk, maka ya merasa kayak sedikit kecewa. Nah, apa sih yang terjadi pada tahap ini?
Nah, mereka itu tahap pembelajaran baru dan tuntutan sosial. Nah, anak berada pada tahap di mana mereka belajar membaca, menulis, menjumlahkan, dan melakukan berbagai hal sendiri. Guru itu sangat mengambil peran dalam hal ini karena untuk mengajarkan keterampilan baru. Tetap ini juga teman supaya anak akan memperoleh arti besar dan menjadi sumber utama harga diri anak. Anak merasa perlu untuk mendapatkan persetujuan dengan menunjukkan kompetensi khusus yang dihargai oleh masyarakat dan mengembangkan rasa bangga atas pencapaian mereka. Dan lanjut, tahap kelima adalah umur 12 tahun sampai 18 tahun adalah masa identitas versus kebingungan peran. Masa remaja adalah masa perubahan. Remaja bereksperimen dengan berbagai peran seksual, pekerjaan, dan pendidikan ketika mereka mencoba mencari tahu siapa diri mereka dan dapat menjadi siapa. Perasaan diri yang baru ini atau identitas ego bukan sekadar penyebelahan atau dari identifikasi sebelumnya. Erikson percaya bahwa selama masa remaja, fisiologis individu berubah dengan cepat, ditambah dengan tekanan yang mengambil keputusan tentang pendidikan dan karir di masa depan, dengan menciptakan kebutuhan untuk mempertanyakan dan mendefinisikan kembali identitas psikososial yang terbentuk pada tahap-tahap awal. Jadi, masa remaja ini pada usia 12 sampai 18 tahun adalah mereka sedang labil-labilnya untuk mencari identitasnya kembali dengan mempertimbangkan dan mempertanyakan tentang pendidikan dan karir yang akan dia ambil untuk dia pertimbangkan kembali akan menjadi apa dia di masa depan. Nah, apa sih yang terjadi pada tahap ini? Remaja mengeksplorasi siapa mereka sebagai individu, berusaha membangun kesadaran diri dan mungkin bereksperimen dengan peran, aktivitas, dan perilaku berbeda. Menurut Erikson, hal ini penting untuk membentuk identitas yang kuat dan mengembangkan arah hidup. Pikiran remaja pada hakikatnya adalah suatu pikiran yang moratorium, suatu tahapan psikososial antara masa anak-anak dan masa dewasa, antara moralitas yang dipelajari oleh anak ketika dan anak dikembangkan oleh dewasa. Hal ini adalah tahap perkembangan utama di mana anak-anak harus mempelajari peran yang akan dia tempati sebagai orang dewasa. Pada tahap ini, remaja akan memeriksa kembali identitasnya dan mencoba mencari tahu siapa sebenarnya dirinya. Jadi, anak-anak juga akan mempelajari tentang moral dan etika agar dia itu memeriksa kembali identitasnya dan mencari tahu siapa dirinya agar di masa depan itu mereka tidak bingung. Hubungan sosial pada masa remaja itu juga sangat penting dan membawa manfaat. Yang pertama, pembentukan identitas. Nah, remaja itu bergantung dengan identitasnya dan yang tadi sempat dibahas yaitu identitas itu ego. Remaja harus mencari siapa dirinya sebenarnya. Yang kedua, pengaruh teman sebaya juga sangat berpengaruh karena dari lingkungan mereka bisa tahu cara berperilaku, cara berpakaian, cara beretika, cara menyapa orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, penerimaan kepemilikan sosial. Jadi, apakah mereka diterima di lingkungan mereka atau ditolak dengan lingkungan mereka atau kelompok mereka. Yang keempat, mengalami keberagaman. Karena di dalam hubungan sosial memiliki orang yang berbeda, sudut pandang berbeda, dan perspektif pendapat orang yang berbeda. Yang kelima, konflik dan resolusi. Pasti dalam hidup masyarakat ada konflik dan harus memiliki resolusi yang dapat mereka pecahkan sendiri. Kemudian pada tahap 6 adalah dewasa muda, umur 18 tahun sampai 40 tahun adalah masa keintiman versus isolasi. Ketika generasi muda sudah mengetahui siapa dirinya dan kemana tujuan mereka, maka tahap tersebut sudah siap untuk berbagi kehidupan dengan orang lain. Dewasa muda sekarang siap untuk membentuk hubungan baru yang penuh kepercayaan dan keintiman dengan orang lain, seperti mitra dalam persahabatan, seks, persaingan, dan kerjasama. Hubungan ini harus meningkatkan identitas kedua pasangan tanpa menghambat keduanya. Nah, ini perlunya untuk mencari pendamping hidup yang setara. Karena kalau tidak, itu tidak bisa meningkatkan identitas kedua pasangannya. Terjadi nanti ketika ada salah satu yang jomplang, itu akan terjadi perdebatan, misalkan dia lebih hebat atau dia lebih banyak uangnya, gitu. Orang dewasa muda yang tidak mencari keintiman seperti itu atau yang usahanya berulang kali gagal mungkin akan mengasingkan diri. Yang ya misalkan dia berulang kali gagal dalam persahabatan atau kerjasama atau membentuk hubungan baru, maka mereka akan merasa kayak
aku telah gagal berkali-kali akan berujung kecewa. Mereka akan mengasingkan diri seperti di kamar, pindah ke tempat baru tanpa mengabari orang lain. Nah, apa sih perbedaan keintiman dengan isolasi? Keintiman adalah dapat membentuk ikatan yang erat dan merasa nyaman dengan saling ketergantungan, melibatkan untuk terbuka dan membuka diri dengan orang lain serta berkomitmen dalam hubungan. Dengan isolasi, jika individu kesulitan membentuk hubungan dekat ini, mungkin karena krisis identitas yang belum terselesaikan atau takut akan penolakan. Mungkin mereka akan mengisolasi, menimbulkan kesepian dan mengasingkan diri. Ya, jika mereka gagal, ya mungkin mereka akan kesepian. Kemudian lanjut pada tahap 7 adalah usia 40 tahun sampai 65 tahun adalah dewasa madya dalam masa generativitas versus stagnasi. Generativitas adalah ketertarikan untuk membangun dan membimbing generasi berikutnya. Biasanya orang mencapai generativitas dengan membesarkan anak-anak mereka sendiri. Namun, krisis pada tahap ini juga dapat diselesaikan dengan baik melalui bentuk-bentuk produktivitas dan kreativitas lainnya, seperti mengajar. Selama tahap ini, orang harus berkembang, jika tidak, rasa stagnasi dan pemikiran interpersonal akan berkembang yang mengarah pada penyerapan diri atau pemujaan diri. Ya, jadi di sini mereka akan mendidik generasi mereka sendiri yang minimal mereka itu belajar untuk berkembang lebih baik dari generasi mereka, karena kalau tidak akan stagnan yang mengarah pada pemujaan diri. Lanjut, apa sih yang terjadi pada ini? Secara psikologis, generativitas mengacu pada membuat tanda dengan menciptakan atau memelihara hal-hal yang akan bertahan lebih lama dari seseorang. Selama usia parubaya, individu mengalami kebutuhan untuk menciptakan atau memelihara hal-hal yang akan bertahan lebih lama dari mereka. Seringkali memiliki orang yang ditampingi untuk menciptakan perubahan positif yang akan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian berkontribusi pada masyarakat dengan membersihkan anak-anak mereka, menjadi produktif di tempat kerja, dan berpartisipasi dalam kegiatan dan organisasi komunitas. Kemudian mengembangkan rasa menjadi bagian dan gambaran yang lebih besar melalui generativitas. Kemudian lanjut pada masa integritas versus keputusasaan adalah tahap 8 yang disebut dewasa akhir pada umur 65 tahun sampai kematian. Pada tahap terakhir pengembangan psikososial, orang melihat kembali masa hidup mereka dan menyelesaikan krisis identitas terakhir mereka. Penerimaan atas pencapaian, kegagalan, dan keterbatasan membawa serta rasa integritas atau keutuhan dan kesadaran bahwa hidup seseorang adalah tanggung jawabnya sendiri. Final kematian juga harus dihadapi dan diterima. Keputusasaan dapat terjadi pada mereka yang menyesali cara mereka menjalani hidup atau bagaimana kehidupan mereka berjalan dan berubah. Jadi ketika ini mereka sudah titik akhir ya, maksudnya melihat kembali apa yang sudah dialaminya ketika masa tahap-tahap sebelumnya. Nah, apa sih implikasi dan kritik terhadap teori Erikson? Seperti tahap Piaget, tidak semua orang mengalami krisis Erikson pada tingkat yang sama atau pada waktu yang sama. Teori Erikson menekankan peran lingkungan baik dalam menyebabkan krisis maupun dalam menentukan bagaimana krisis tersebut akan diselesaikan. Selama 3 tahap pertama, interaksi terutama terjadi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Tetapi sekolah juga memainkan peran sentral bagi sebagian besar anak-anak di tahap 4 dan tahap 5. Teori Erikson menggambarkan masalah besar yang dihadapi orang saat menjalani kehidupan. Namun, Miller mengkritik teori tersebut karena tidak menjelaskan bagaimana atau mengapa individu berkembang dari satu tahap ke tahap lainnya dan juga karena sulit dikonfirmasi melalui penelitian. Sekian dari penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan yang saya paparkan? Apabila ya kurang jelas, bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti saya akan jawab. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Putri Fatu Zahro dari kelas Pendidikan Matematika 2023A dengan 3 digit NIM terakhir 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Mari kita simak sama-sama ya. Yang pertama, siapa sih Albert Bandura itu? Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan perkembangan besar dari tradisi teori pembelajaran perilaku. Teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Bandura menerima sebagian besar prinsip teori perilaku, tetapi lebih berfokus pada efek isyarat pada perilaku dan proses mental internal, efek pemikiran pada tindakan dan dampaknya. Dampak konsekuensi perilaku sebagian besar mengabaikan fenomena pemodelan peniruan perilaku orang lain dan pengalaman perwakilan yang belajar dari keberhasilan atau kegagalan orang lain. Ia merasa bahwa sebagian besar pembelajaran manusia tidak dibentuk oleh konsekuensinya, namun lebih efisien jika dipelajari langsung dari suatu model. Kemudian tahapan pembelajaran yang pertama, ada pembelajaran observasional. Pembelajaran pengamatan adalah individu belajar mengamati, menilai, dan mengadopsi perilaku dengan mengamati orang lain. Individu perlu memperhatikan perilaku dan konsekuensinya agar membentuk representasi mental dari perilaku tersebut. Inilah sebabnya mengapa banyak siswa yang meniru pakaian, gaya rambut, dan tingkah laku bintang budaya pop. Yang kedua, model pembelajaran observasi. Yang pertama ada model langsung, adalah mengamati individu yang sebenarnya melakukan suatu perilaku. Contohnya, seorang guru renang menunjukkan kepada muridnya gaya katak. Yang kedua, model instruksional verbal adalah mendengarkan deskripsi rinci tentang perilaku dan kemudian bertindak berdasarkan deskripsi tersebut. Contohnya, silakan dicoba, saya akan memandu pelan-pelan dari sini. Yang ketiga, model simbolik adalah pembelajaran melalui media seperti buku, film, televisi, atau media online yang memperlihatkan perilaku. Contohnya, gunakan jangka untuk menggambar lingkaran, lakukan gerakan seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Yang kedua ada fase retensi. Setelah guru mendapatkan perhatian siswa, sekarang saatnya memberi contoh perilaku yang mereka ingin siswa tiru dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Misalnya, Anda mungkin menunjukkan cara menulis huruf A, kemudian siswa akan meniru model Anda dengan mencoba menulis sendiri huruf A. Yang ketiga ada fase reproduksi. Selama fase reproduksi, siswa mencoba mencocokkan perilakunya dengan model. Di kelas, penilaian pembelajaran siswa berlangsung selama fase ini. Misalnya, setelah melihat model huruf A, Anda mempraktekannya beberapa kali. Kemudian, apakah siswa dapat memperbanyak huruf A tersebut sehingga menyerupai model kita sebagai guru? Yang keempat ada fase motivasi. Tahap terakhir dalam proses pembelajaran observasional adalah motivasi. Siswa akan meniru suatu model karena mereka percaya bahwa melakukan hal tersebut akan meningkatkan peluang mereka sendiri. Kemudian lanjut pada pembelajaran vikarius. Pembelajaran vikarius yang dikenal juga dengan pembelajaran observasional, di mana dalam pembelajaran ini mengacu pada proses belajar melalui mengamati dan meniru perilaku orang lain atau model. Dalam pembelajaran vikarius, individu tidak secara langsung mengalami konsekuensi dari perilaku yang mereka amati, namun dengan mengamati apa yang terjadi pada model. Albert Bandura dalam karyanya tentang teori pembelajaran sosial menekankan bahwa motivasi memainkan peran penting dalam pembelajaran vikarius. Dalam pernyataannya, meskipun sebagian besar pembelajaran observasional dimotivasi oleh harapan bahwa meniru model dengan benar akan menghasilkan penguatan. Ini juga untuk dicatat bahwa orang belajar dengan melihat orang lain diperkuat atau dihukum karena terlibat dalam perilaku tertentu.
Bandura menjelaskan dua jenis motivasi utama dalam pembelajaran Vicarius adalah yang pertama motivasi negatif dan yang kedua adalah motivasi negatif. Yang pertama ada motivasi positif dan yang kedua adalah motivasi negatif. Yang pertama motivasi positif. Individu termotivasi untuk meniru perilaku model karena mereka mengharapkan untuk mendapatkan konsekuensi positif yang sama seperti yang diterima model. Ketika individu mengamati model dihargai atau dipuji karena melakukan suatu perilaku, mereka lebih cenderung untuk meniru perilaku tersebut karena mereka berharap untuk menerima penghargaan yang sama. Contohnya, seorang siswa mengerjakan soal matematika di papan tulis dengan jawaban yang benar, lalu sang guru memberi poin tambahan kepada siswa tersebut. Kemudian motivasi negatif. Individu termotivasi untuk menghindari meniru perilaku model karena mereka takut akan menerima konsekuensi negatif yang sama seperti yang diterima model. Ketika individu mengamati model dihukum atau dikecam karena melakukan suatu perilaku, mereka lebih cenderung untuk menghindari perilaku tersebut karena mereka takut menerima hukuman yang sama. Contohnya, siswa membuat kesalahan ketika menjawab soal di papan tulis. Kemungkinan terjadi guru tersebut menertawakan jawaban, mempermalukan siswa tersebut, bahkan mendapatkan hukuman untuk siswa tersebut. Siswa lain yang mengamati hukuman yang diterima teman sekelas, mereka lebih termotivasi untuk lebih berhati-hati saat mengerjakan soal di papan tulis. Mereka takut membuat kesalahan dan menerima hukuman yang sama. Kemudian, implementasi teori Bandura dalam pembelajaran matematika. Contoh implementasi teori Bandura dalam pembelajaran matematika adalah saat guru menyampaikan teori aljabar, harus memberikan metode-metode yang mudah dipahami dan diikuti oleh siswa, agar siswa lebih mudah untuk memilih teori mana yang akan diikuti dan diterapkan dalam mengajarkan soal-soal tentang aljabar. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat dipahami siswa dengan baik sehingga aljabar menjadi pelajaran yang diminati dan dikuasai oleh siswa. Kemudian pembelajaran mandiri Menckenbaum. Strategi pembelajaran mandiri semacam ini sering disebut modifikasi perilaku kognitif Menckenbaum. Mengembangkan sebuah strategi di mana siswa lebih dilatih untuk berkata pada diri mereka sendiri. Langkah-langkah dalam pengajaran mandiri dijelaskan oleh Menckenbaum sebagai berikut. Yang pertama, seorang model dewasa melakukan tugas sambil berbicara sendiri dengan suara keras atau pemodelan kognitif. Yang kedua, anak melakukan tugas yang sama di bawah arahan instruksi model atau bimbingan terbuka dan eksternal. Yang ketiga, anak melakukan tugas sambil menginstruksikan diri sendiri dengan lantang, over self-guidance. Yang keempat, anak membisikkan instruksi pada dirinya sendiri saat dia mengerjakan tugas. Mudah terang-terangan di bawah dirinya sendiri. Yang kelima, anak melakukan tugas sambil membimbing kinerjanya melalui pidato pribadi atau cover instruksi diri sendiri. Untuk mendorong pembelajaran mandiri adalah cara mengajar siswa untuk memikirkan pemikiran mereka sendiri. Salah satu contoh cara untuk membantu anak-anak terlibat dalam pembelajaran mandiri adalah dengan memberikan siswa ketika mereka diberi tugas yang panjang atau rumit dengan formulir untuk memantau kemajuan mereka. Misalnya, seorang guru yang menugasi siswanya untuk menulis laporan tentang kehidupan Martin Luther King mungkin membagikan daftar periksa pemantauan diri sebagai berikut. Nah, seperti yang ada di dalam gambar ini, ada kayak di checklist gitu. Kemudian ide di balik bentuk ini adalah dengan memecah tugas kompleks menjadi bagian-bagian kecil akan mendorong siswa untuk merasa bahwa mereka membuat kemajuan menuju tujuan yang lebih besar. Mencentang setiap langkah memungkinkan mereka memberikan tumpukan mental pada diri mereka sendiri yang memperkuat upaya mereka. Dalam sebuah penelitian klasik, Drapman, Spitalnik, dan O'Leary merancang dan mengevaluasi prosedur untuk mengajar siswa mengatur perilaku mereka sendiri. Mereka meminta guru untuk menilai perilaku siswa setiap hari dan memberikan penguatan kepada siswa ketika mereka memperoleh nilai tinggi. Kemudian meminta siswa menebak berapa nilai yang diberikan guru kepada mereka.
Kemudian teori sosial Albert Bandura dan Mitchell Baum memiliki beberapa kesamaan, namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Yang pertama pada kesamaan, yaitu menekankan pada pembelajaran observasional. Baik teori Bandura maupun Mitchell Baum menekankan pentingnya pembelajaran observasional dalam proses belajar. Individu belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Yang kedua, peran model. Model baik guru maupun siswa lain memainkan peran penting dalam pembelajaran observasional. Model menunjukkan perilaku yang ingin mereka pelajari oleh individu lain. Yang ketiga, pentingnya motivasi. Motivasi merupakan faktor penting dalam pembelajaran observasional. Individu harus memiliki motivasi yang cukup untuk menilai perilaku yang mereka amati. Kemudian perbedaannya, yang pertama, fokus teori. Teori Bandura lebih berfokus pada proses internal individu dalam belajar, seperti proses kognitif dan motivasi. Teori Mitchenbaum lebih berfokus pada aspek eksternal dari pembelajaran, seperti desain instruksional dan peran model. Yang kedua, peran konstruksi kognitif. Teori Bandura menekankan pentingnya konstruksi kognitif dalam pembelajaran observasional. Individu tidak hanya meniru perilaku yang telah mereka amati, tetapi juga menginterpretasikan dan mengadaptasi sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Teori Mitchenbaum secara eksplisit membahas konstruksi kognitif. Yang ketiga, aplikasi praktis. Teori Bandura telah diterapkan secara luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi klinis, dan manajemen. Teori Mitchenbaum lebih fokus pada aplikasi praktis dalam pendidikan, seperti desain instruksional dan pengembangan kurikulum. Kemudian, perbedaan pembelajaran Bandura dan behavioristik. Yang pertama, teori behavioristik itu berfokus pada stimulus respon dan menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui pengondisian dan penguatan dari lingkungan. Yang kedua, teori Albert Bandura yang menekankan pembelajaran observasional atau pembelajaran melalui pengamatan dan pemodelan perilaku orang lain, bukan hanya melalui pengondisian langsung. Kesimpulan dari dua teori ini adalah teori behavioristik dan ada cenderung memaksakan peserta didik, tetapi jika teori Bandura, peserta didik tidak dipaksa, namun disuruh berpikir dan mengamati. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan membalasnya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.